Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada hari ini kita akan belajar dengan adjective clause. Nah, apa sih yang disebut dengan adjective clause? Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan pemberitahuan ketika kami upload video-video terbaru dari kami. Mari kita bahas mengenai adjective clause. Adjective clause merupakan sebuah kalimat yang terdiri dari relative pronoun, subjek, dan predicate atau kata kerja yang kemudian digunakan sebagai anak kalimat atau klausa dan berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat pada suatu kalimat. Nah, ciri dari adjective clause adalah memiliki subjek, memiliki predicate atau verb, serta diawali dengan relative pronoun yakni who, which, whose, that, whom, atau relative adverb yang berupa when, why, sama where. Contohnya, the girl who comes to my house, artinya gadis yang datang ke rumahku. Nah, who yang yang diwarnain merah itu merupakan relative pronoun. Contoh yang kedua, the fruit that you ate yesterday, buah yang kamu makan kemarin. Nah, ini merupakan kalimat yang disebut dengan adjective clause, dan that yang saya tulis merah itu merupakan relative pronoun. Selanjutnya kita akan membahas tentang relative pronoun. Apa sih yang disebut dengan relative pronoun? Relative pronoun ini adalah pronoun yang berfungsi sebagai penghubung. Relative pronoun ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, relative pronoun sebagai subjek. Nah, sebagai subjek yang pertama kita bahas adalah who. Who ini artinya siapa, jika itu berada di kata tanya ya. Namun karena fungsinya sekarang sebagai relative pronoun, maka who ini memberikan makna yang dan digunakan khusus untuk menggantikan subjek manusia. Contohnya adalah the girl is Andy's sister. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, she sits under the tree. Dia duduk di bawah pohon. Nah, kita cari dua kata yang sama dari kalimat ini, yaitu the girl sama she. Maka she di kalimat kedua kita hapus, kita ganti menjadi who. Maknanya kemudian setelah digabungkan maka akan menjadi the girl who sits under the tree is Andy's sister. Gadis yang duduk di bawah pohon adalah saudaranya Andy. She di kalimat kedua kita tidak perlu tulis lagi karena di situ sudah diganti dengan who sebagai penghubung atau sebagai relative pronounnya. Yang kedua ada that atau which. That atau which bisa digunakan untuk subjek, hewan atau benda, untuk menggantikan subjek, hewan atau benda. Contoh kalimat pertama, the ball is under table now. Bola di bawah meja sekarang. Kalimat kedua, it is kicked by Vino. Dia ditendang oleh Vino. Kita cari kata yang sama dari kedua kalimat ini, yaitu ada the ball sama ada it. Maka it-nya kita coret, kita ganti menjadi which. Jadinya menjadi begini, the ball which. Nah, kita lanjutkan ke kalimat kedua, it-nya kita buang. The ball which is kicked by Vino is under the table now. Bola yang ditendang oleh Vino di bawah meja sekarang. Atau which itu kita ganti dengan that. The ball that is kicked by Vino is on the table now. Seperti itu ya. Jadi boleh pakai that, boleh pakai which jika subjeknya itu hewan atau benda.
Nah, selanjutnya kita membahas tentang relative pronoun sebagai objek. Yang pertama adalah whom. Whom ini dipakai khusus untuk menggantikan objek yang berupa manusia. Sebagai contoh, kalimat pertama, the girl is Andy's sister. Gadis itu adalah saudaranya Andi. I met her in the canteen. Saya bertemu dengannya. Nyanya ini kembali ke si gadis ini. Nah, di kalimat kedua ini, her ini posisinya sebagai objek. Oke, kalimat yang sama, kata yang sama dari kedua kalimat ini adalah the girl sama her. Nah, jadinya her di kalimat kedua kita coret, kita ganti menjadi whom. Menjadi the girl whom I met in the canteen is Andy's sister. Cewek atau gadis yang saya temui di kantin adalah saudaranya Andi. Kemudian yang kedua itu that atau which. Nah, ini keterangannya sama dengan that atau which di subjek. Karena memang that which ini bisa digunakan di subjek maupun di objek. Sebagai contoh, kita lihat kalimat pertama, the ball is under the table now. Bola di bawah meja sekarang. Kalimat kedua, Vino kicks it. Vino menendangnya. Kata yang sama dari kedua kalimat ini adalah the ball sama it. Jadinya it di kalimat kedua ini kita coret, kita ganti menjadi which. Oke, caranya adalah kita taruh ballnya, the ball, langsung kita taruh kata which di situ. Oke, karena yang menggantikan itu ball ya. Jadinya the ball which Vino kicks, bola yang Vino tendang, is under table now, adalah di bawah meja sekarang. Atau kita gunakan that, the ball that Vino kicks is under table now. Seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita akan membahas jenis yang ketiga, yaitu relative adverb. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah when. When ini digunakan khusus untuk menggantikan keterangan waktu. Contohnya, Andre meets Anna on Sunday. Andre bertemu dengan Anna pada hari Minggu. Kemudian, she lost her wallet that day. Dia kehilangan dompetnya pada hari itu. Ketika digabung menjadi satu, maka kita harus mencari kata yang sama dari kedua kalimat ini, yaitu on Sunday sama that day. Maka that day-nya kita coret, kita ganti menjadi when. Nah, when ini diletakkan langsung setelah kata yang menggantikan, yaitu Sunday. Jadinya Andre meets Anna on Sunday when she lost her wallet gitu. Oke, next yang kedua ada kata where. Where ini khusus menggantikan keterangan waktu. Nah, contohnya Andre meets Anna in Sapentana. Andre bertemu dengan Anna di Sapentana. Kemudian yang kedua, she lost her wallet there. Dia kehilangan dompetnya di sana. Kata yang sama dari kedua kalimat ini adalah Sapentana dengan there. Jadinya there ini kita coret, kita ganti menjadi where, kita taruh setelahnya Sapentana. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat berikutnya. Nah, kita lihat Andre meets Anna in Sapentana where she lost her wallet. Andre bertemu dengan Anna di Sapentana di mana dia kehilangan dompetnya. Kemudian yang ketiga ada kata why. Why ini digunakan khusus untuk menggantikan alasan. Sebagai contoh, Dina cries because she is broken heart. Nah, jadinya the reason why Dina cries, she is broken heart. Alasan mengapa Dina menangis, dia itu sakit hati atau patah hati. Oke, itu ya yang bisa saya jelaskan. Semoga kalian mudah untuk memahami. Pada intinya, silakan kalian cari kata yang sama dari kedua kalimat tersebut. Setelah ditemukan kata yang sama, maka silakan kalian ganti salah satu dari kata tersebut. Nah, setelah kalian ganti, maka kalian ganti dengan
relative adverb yang cocok. Jika dia itu adanya di objek, maka kalian ganti dengan di objek. Kalau di subjek, maka kalian ganti di subjek. Oke, untuk melatih kemampuan kalian, maka ini saya buatkan latihan. Ada 3 soal di sini. Soal yang pertama, setiap soal berisi 2 kalimat. Nah, silakan kalian gabungkan 2 kalimat ini menjadi 1 kalimat menggunakan relative pronoun yang tepat. Nah, saya kasih contoh ya. Contoh soal yang nomor 1. The question is difficult. This question has been answered by Abdi. Apa yang sama dari kalimat ini? This question sama this question. Maka silakan dibuang salah satunya. Kita lihat this question yang kedua itu posisinya sebagai subjek apa objek. Nah, jika sudah ketemu sebagai subjek, maka berarti diganti dengan apa? Diganti dengan which atau that. Silakan kalian ganti. Nah, which sama that-nya kalian langsung taruh ke question yang pertama. Begitu. Jadinya the question which has been answered by Adi is difficult. Seperti itu. Itu contoh dari soal yang nomor 1. Oke, silakan kalian jawab soal-soal ini. Ada 3 soal ini, silakan kalian jawab. Kalian taruh di kolom komentar, nanti saya cek satu persatu. Jika kalian ada yang belum paham, kalian boleh ngechat di kolom komentar atau kalian boleh ngechat ke WA saya ya. Oke, sekian aja keterangan dari saya atau penjelasan dari saya. Semoga mudah dipahami. Thank you. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.